Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Bagus Buhi dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil NIM 18.106.11027. Dalam konten kali ini saya mendapat tugas, yaitu tugas yang teramat banyak dari dosen saya karena saya memang telat mengumpulkan tugas. Dan salah satu tugasnya yakni membahas tentang seksualitas. Nah, di sini seksualitasnya membahas tentang dulu dan nanti. Apakah yang dimaksud dengan dulu dan nanti? Oke, intro dulu. Oke, mengenai seksualitas, pastinya semua insan di dunia ini ya hidup tanpa seks itu tak nyaman. Seks itu sangat dibutuhkan memang. Namun ada batas-batasannya. Di usia-usia mana saja seks itu harus dipahami. Pendidikan seks itu memang harus dari dini harus dikasih. Karena apa? Ya karena untuk nanti, untuk yang akan datang. Jadi di saat dini itu tidak disalahgunakan arti dari seksualitas. Oke, ini langsung kita beranjak ke seksualitas yang mendekati pernikahan, khususnya bagi remaja-remajawan Ahwan dan Ihwan. Ini teruntuk kita yang masih belum nikah. Tentunya berandai-andai nanti kita setelah nikah ngapain aja ya. Wah, seksnya kayak apa ya. Nah, itu pastinya sangat dipikirkan. Ya itu memang benar. Itu adalah aspek-aspek di mana kita masih mencari-cari atau mencari sesuatu, mencari pengalaman. Oh, mungkin kalau pengalaman bukan ya. Kita hanya belajar, kita mencari ilmu tentang seksualitas itu. Seksualitas sesudah nikah. Jadi untuk yang belum ini memang wajar kalau mereka itu hawanya memang seks enak gitu. Ya memang seks itu kebanyakan orang bilang ya enak. Ya dengan ketentuan saling mencukuri apa yang telah didapat setelah pernikahan. Nah, ini ngomong yang sesudah ini, yang sudah menikah. Ini saya dapat apa ya? Saya itu menceritakan kembali dari channel Al-Muntas ini. Nah, di sini di deskripsi ada channelnya Al-Muntas, nanti bisa dicek di sana. Pembahasannya juga sama, seksualitas. Nah, ini membahas tentang aspek yang sesudah pernikahan. Nah, yang dapat saya rangkum ini, itu tidak lagi memikirkan tentang seks itu bagaimana. Karena ini saya dapat info dari situ, kebanyakan cewek maupun cowok itu hanya berkoordinasi saja, bernegosiasi aja, hanya memerlukan dengan kode-kode, tidak perlu meminta ternyata. Jadi kalian yang para jomblo-jomblo ataupun yang udah punya pacar, janganlah kalian merusak seksualitas Anda sebelum menikah. Karena saat sudah nikah, itulah yang akan menjadi seks yang benar dan terjamin halalnya. Nah, begitu ya. Ngomong-ngomong tentang pendidikan seks itu penting apa enggak sih? Ya penting. Karena apa?
seks itu ya seharusnya memang harus dinikmati, karena di situ sedikit melenceng saja akan menghancurkan rumah tangga. Wah, jangan sampai ya, itu kita harus hindari itu. Dan lagi kebanyakan sekarang udah banyak media banyak yang elektronik, internet, ada media cetak, koran, dan berbagainya. Itu adalah salah satu contoh seksual, media seksual. Karena apa? Di situ kita dapat mencari informasi. Nah, terkadang untuk yang mama-mama muda ini ya memang awal nikah pasti masih menyangkut dengan teman-teman, rekan-rekan, bahkan juga ada yang masih dekat antar perempuan, sehingga waktu kumpul, waktu sudah bersuami, itu akan selalu terjadi kegibahan. Nah, itulah yang tidak perlu diceritakan tentang seksualitas. Karena apa? Seksualitas itu adalah milik pribadi, tidak untuk dibincangkan dengan orang lain. Nah, itulah yang terjadi, itulah yang harus kita simpan, kita cukup tahu diri dan untuk keluarga. Terus ini ada lagi, Bang, pernikahan itu supaya langgeng gimana? Supaya langgeng cukup ada 3. Salah satunya adalah seksualitas ini. Ngomong seksualitas, pastinya saat sudah nikah kalian harus mensyukuri apa yang telah kalian dapat. Setelah kalian syukuri, kalian nikmati, insya Allah langgeng untuk urusan seksualitas. Nah, ini ada lagi pertanyaan, seks antara baru nikah dan lama nikah. Waduh, baru nikah dan lama nikah apakah berbeda? Setelah saya lihat di channelnya Al-Mumtaz itu, ternyata berbeda. Karena apa? Karena di saat awal pernikahan itu masih kita mempunyai hawa nafsu, kita masih terlalu suka, masih senang dengan seksualitas. Bahkan saya menonton itu bisa lebih dari 2 kali dalam sehari, coy. Bahkan yang cowok yang KO duluan. Bayangkan saja, sehari sekali 24 jam. Wow, itu amazing. Itu di pranikah. Sedangkan setelah nikah atau berlarut-larut sudah lama, itu udah beda, boy. Ya, ini untuk para cowok-cowok, kalian harus peka terhadap itu. Dan untuk cewek juga harus peka kalau si cowok sudah merasakan ketidaknyamanan seksualitas. Lanjut, frekuensi seksualitas. Ada hadis tapi saya juga lupa, itu saya juga tidak tahu sebenarnya. Ada istilah gibah, gilah, dari pakai goin, gilah, yaitu seks saat hamil atau bisa diartikan dengan seks saat menyusui. Apakah itu artinya? Nah, seks saat hamil itu diperbolehkan. Karena apa? Bukan diperbolehkan. Dapat contoh dari zaman Romawi, yaitu di zaman mereka itu seks saat hamil dilakukan, dan sehingga banyak keturunan yang terdapat di zaman Romawi tersebut. Nah, di sini
dibuktikan di sini membuktikan bahwa seks pada saat hamil itu tidak apa-apa, karena di zaman Nabawi sudah terlakukan. Mengenai seks saat hamil itu kan ada 9 bulan. 9 bulan ini dibagi menjadi 3. Nah, 3 ini ada per triwulan. Nah, triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga. Untuk triwulan pertama ini sudah diriset kalau si cewek ini pasti akan merasakan mual-mual, bahkan mual sampai muntah, dan semua nafsu-nafsunya itu menjadi buruk, menjadi bad mood. Nah, itu memang dari segi kesehatan atau segi psikologis itu memang ada, memang tidak patut untuk dilakukan seksual. Nah, seks. Namun pada triwulan kedua itu sudah mulai muncul hormon-hormon seks atau nafsu dari si cewek. Disitulah puncak-puncaknya cewek itu bisa merasakan klimaks. Nah, jadi untuk para cowok-cowok ketika sudah triwulan kedua pada saat hamil, kalian waktunya untuk bersenang-senang kembali. Oke. Namun di triwulan yang ketiga ini itu ada yang semakin naik, ada juga yang semakin turun. Itu karena apa? Karena di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan insan atau manusia itu berbagai karakter. Jadi kita tidak dapat menilai, si cewek ini nantinya akan menjadi makin nafsu. Tidak bisa, belum tentu. Semua itu sudah ada yang mengatur. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.